Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 050281164 dari UPBJJ UT Malang. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktik dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Untuk tugas 1 ini, yang pertama kita disuruh untuk membuat rangkuman yang kita dapat cari bahan dan materinya dari internet mengenai algoritma dan dunia pemrograman komputer, lalu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini dengan spasi 1,5 dan dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pusaka minimal 5. Nah, berikut rangkuman materi yang sudah saya buat dan sumber referensinya. Lalu untuk soal nomor 2, di sini kita disuruh untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan kasus yang telah diberikan, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A dengan gaji 5 juta dan jika golongan B dengan gaji 6.500.000 dan jika golongan C dengan gaji 9.500.000. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Nah, untuk mengerjakan tugas nomor 2 ini, sebelumnya saya sudah membuat sebuah flowchart yang sesuai dengan soal kasus pada soal nomor 2 tadi, yaitu tentunya sebuah flowchart kita awali dengan kata start, lalu dapat kita inputkan golongan jam lembur sesuai pada soal yang tadi. Lalu setelah itu dapat kita lakukan perkondisian pertama dengan kita masukkan golongan A. Nah, jika golongan A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Dan jika golongan B, gaji pokoknya adalah 6.500.000. Dan jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Nah, perkondisian pun berakhir di sini. Lalu kita bisa masuk pada perkondisian yang kedua, yaitu mengenai jam lembur. Nah, jika seorang karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Nah, jika lembur 3 jam, maka gaji pokok dikali 0,34. Dan jika lembur 4 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Sedangkan jika lembur lebih atau sama dengan 5 jam,
maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Nah, perkondisian pun berakhir. Nah, perkondisian kedua pun berakhir. Setelah perkondisian berakhir, bisa kita dapatkan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan dihasilkan output total dari total penghasilan. Dan flowchart pun berakhir dengan kita tandai N. Lalu untuk selanjutnya kita disuruh untuk membuat sebuah sedukot dari contoh kasus tersebut. Nah, di sini untuk sedukotnya, pertama kita mulai dari start, sama seperti dengan kita membuat flowchart tadi. Kemudian kita sebutkan golongan dan jam lembur. Nah, di sini saya memasukkan golongan dengan kode input golongan dan jam lembur. Baru kita dapat melakukan perkondisian pertama dengan menambahkan if golongan sama dengan A. Nah, setelah kita masukkan input golongan dan jam lembur, baru kita akan membuat perkondisian yang sama sesuai dengan bentuk flowchart tadi. Nah, yaitu seperti ini. Untuk cara membacanya, jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Dan jika golongan sama dengan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Dan jika golongan C, maka gaji pokok sama dengan 9.500.000. Dan perkondisian pertama pun berakhir. Lalu untuk selanjutnya kita lakukan perkondisian kedua untuk jam lembur. Nah, di sini saya menggunakan select cast untuk perkondisian jam lemburnya, yaitu untuk case yang pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Untuk case kedua, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Untuk case ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Untuk case keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok sama dengan 0,36. Nah, dan untuk case kelima, jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Nah, dan di sini perkondisian kedua pun berakhir. Nah, pada akhirnya kita akan tentukan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Sama seperti pada flowchart tadi. Lalu akan dihasilkan sebuah output total penghasilan, di mana output tersebut kita dapatkan dari gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, dan di sini sedukot pun berakhir yang dapat kita tandai dengan kata N. Nah, ini untuk flowchartnya tadi seperti ini bentuk flowchartnya. Nah, seperti itu. Berikut adalah laporan kegiatan praktikum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.